Neymar masih Neymar. Pemain dengan rekor gol terbanyak dalam sejarah Brasil. Pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dengan satu sentuhan. Pemain yang pengalaman dan kualitasnya tidak bisa digantikan begitu saja. Tapi, di sisi lain, ada kubu yang melihat cerita yang berbeda. Mereka melihat seorang pemain yang sudah berkali-kali dihentikan oleh cedera. Seorang pemain yang kini berusia 34 tahun. Dan seorang legenda yang mungkin sudah melewati masa terbaiknya. Mereka bertanya, sampai kapan Brasil akan terus bergantung pada Neymar? Di satu sisi, ada yang percaya Neymar adalah harapan terakhir. Di sisi lain, ada yang yakin era Neymar sebenarnya sudah berakhir. Dan yang membuat semuanya semakin menarik. Kedua kubu itu sama-sama punya alasan yang masuk akal. Jadi, menjelang Piala Dunia 2026, apakah Neymar masih pantas menjadi bagian dari Brasil? Atau justru Brasil akan lebih kuat tanpa dirinya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus melihat kembali bagaimana seorang anak ajaib yang pernah digadang-gadang menjadi penerus Pele berubah menjadi sosok paling kontroversial dalam sepak bola Brasil modern. Dulu, Neymar bukan sekadar pemain sepak bola. Ia adalah harapan seluruh Brasil. Ketika muncul bersama Santos di usia belasan tahun, banyak orang percaya mereka sedang melihat penerus Pele. Bakatnya luar biasa, dribblenya memukau, dan saat bergabung dengan Barcelona bersama Messi dan Suarez, masa depannya terlihat sempurna. Namun pada tahun 2017, Neymar membuat keputusan terbesar dalam kariernya. Ia meninggalkan Barcelona dan bergabung ke PSG dengan nilai transfer 222 juta euro. Transfer termahal dalam sejarah sepak bola. Banyak yang percaya inilah langkah Neymar untuk keluar dari bayang-bayang Messi dan menjadi pemain terbaik dunia. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Trofi datang, gol terus berdatangan. Namun penghargaan yang paling diimpikannya tak pernah berhasil diraih. Ballon d'Or tetap menjauh. Dan perlahan Neymar berubah dari harapan terbesar Brasil menjadi salah satu pemain yang paling diperdebatkan dalam sejarah sepak bola negara itu. Karena hingga hari ini, banyak yang masih bertanya, apakah Neymar gagal memenuhi ekspektasi atau justru ekspektasinya yang sejak awal terlalu besar? Namun, jika ada satu hal yang paling mengubah perjalanan karier Neymar, itu bukan Messi, bukan Ronaldo, melainkan cedera yang terus menghantuinya selama bertahun-tahun. Oktober 2023. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Uruguay, Neymar terjatuh sambil memegangi lutut kirinya. Ekspresinya langsung mengatakan bahwa ini bukan cedera biasa. Dan benar saja, hasil pemeriksaan menunjukkan cedera ACL atau robek ligamen lutut, salah satu cedera paling serius dalam sepak bola. Saat itu Neymar berusia 31 tahun, usia di mana banyak pemain mulai memasuki fase akhir masa puncaknya. Ia harus menjalani operasi dan menepi selama berbulan-bulan. Namun, masalahnya tidak berhenti di sana. Setelah kembali bermain, tubuh Neymar tidak pernah benar-benar terasa sama. Cedera otot, cedera paha, cedera hamstring, hingga masalah kebugaran yang terus berulang. Dalam beberapa musim terakhir, jumlah pertandingan yang ia lewatkan bahkan mencapai puluhan laga. Dan semakin sering Neymar absen, semakin besar pula pertanyaan yang muncul. Bukan soal bakatnya, karena tak ada yang meragukan bakat Neymar. Tapi apakah tubuhnya masih mampu mengikuti kualitas yang dimilikinya? Karena dalam sepak bola modern, talenta saja tidak cukup. Dan untuk pertama kalinya dalam kariernya, lawan terbesar Neymar bukan lagi bek lawan, melainkan tubuhnya sendiri. Ironisnya, saat Neymar berjuang melawan cedera, Brasil justru mulai menemukan kehidupan tanpa dirinya.
Selama lebih dari 1 dekade, Brasil selalu memiliki satu jawaban untuk hampir setiap masalah di lapangan: Neymar. Ketika tim kesulitan mencetak gol, semua mata tertuju kepadanya. Ketika Brasil membutuhkan inspirasi, Neymar adalah harapannya. Namun, saat cedera mulai membuatnya lebih sering absen, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Brasil perlahan belajar bermain tanpa Neymar. Generasi baru mulai bermunculan. Nama-nama seperti Vinicius Junior, Rodrigo, hingga Endrick mulai mengambil sorotan. Dan di antara semuanya, Vinicius Junior muncul sebagai wajah baru sepak bola Brasil. Ia menjadi bintang di level tertinggi Eropa, memenangkan trofi, menjadi andalan klub dan tim nasional. Sesuatu yang dulu diharapkan banyak orang dari Neymar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Brasil tidak lagi terlihat sepenuhnya bergantung pada satu pemain. Dan disitulah perdebatan besar itu dimulai. Jika Brasil sudah memiliki generasi baru, jika Vinicius dan kawan-kawan mampu memimpin tim ini, maka apakah Neymar masih benar-benar dibutuhkan? Sebagian orang percaya pengalaman dan kualitasnya tetap tak tergantikan. Namun, sebagian lainnya yakin masa depan Brasil seharusnya dimulai tanpa Neymar. Dan menjelang Piala Dunia 2026, pertanyaan itu menjadi semakin sulit untuk dijawab. Tapi, meskipun perdebatan terus berlangsung, ada satu orang yang ternyata masih percaya pada Neymar. Dan keputusan orang itulah yang kembali mengubah semuanya. Neymar Junior. Cedera demi cedera, usia yang terus bertambah, dan munculnya generasi baru membuat banyak orang percaya satu hal, bahwa era Neymar bersama Brasil telah berakhir. Menjelang Piala Dunia 2026, berbagai media dan pengamat sepak bola Brasil mulai meragukan peluang Neymar untuk kembali menjadi bagian penting tim nasional. Bagi mereka, Brasil sudah memiliki wajah baru. Brasil sudah memiliki Vinicius Junior, dan Brasil sudah seharusnya fokus membangun masa depan tanpa terus bergantung pada Neymar. Namun, di tengah semua keraguan itu, ada satu orang yang memiliki pandangan berbeda: Carlo Ancelotti. Pelatih yang ditunjuk untuk membawa Brasil kembali meraih kejayaan. Ketika banyak orang mulai meragukan Neymar, Ancelotti justru tetap memasukkan namanya ke dalam skuad. Keputusan yang langsung memicu perdebatan besar. Sebagian fans menyambutnya dengan antusias. Mereka percaya kualitas, pengalaman, dan kreativitas Neymar masih dibutuhkan dalam turnamen sebesar Piala Dunia. Namun sebagian lainnya merasa keputusan itu lebih didasarkan pada nama besar daripada performa saat ini. Media sosial pun dipenuhi perdebatan. Ada yang menyebut Neymar masih menjadi pemain spesial yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Tapi ada juga yang menilai Brasil akan lebih baik jika sepenuhnya mempercayakan tim kepada generasi baru. Dan semakin dekat Piala Dunia dimulai, perdebatan itu justru semakin panas karena untuk pertama kalinya dalam karirnya, Neymar tidak lagi datang sebagai pemain yang pasti dibutuhkan. Ia datang sebagai pemain yang harus membuktikan bahwa dirinya masih pantas berada di sana. Dan seolah belum cukup, nasib kembali memberikan ujian yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Tepat ketika kesempatan terakhir itu berada di depan mata, Neymar kembali mengalami masalah yang paling ditakutinya: cedera. Setelah segala perdebatan tentang dirinya, setelah cedera yang terus menghantuinya, Neymar akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membuktikan semuanya di Piala Dunia 2026. Namun, takdir kembali seolah ingin mengujinya. Tepat menjelang turnamen dimulai, Neymar mengalami cedera betis yang membuatnya harus absen pada pertandingan awal Brasil. Kabar itu langsung memicu reaksi besar. Kritik kembali bermunculan. Bahkan,
Presiden Brasil sempat melontarkan candaan yang menyindir kondisi Neymar, seolah sang bintang lebih sering membantu tim dari luar lapangan dibanding di dalam lapangan. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti bahwa keputusan membawa Neymar ke Piala Dunia adalah sebuah kesalahan. Dan untuk sesaat, banyak yang percaya bahwa inilah akhir dari kisah Neymar bersama tim nasional Brasil. Namun, Neymar belum menyerah. Setelah berminggu-minggu menjalani pemulihan, ia akhirnya kembali berlatih bersama skuad Brasil. Kesempatan itu masih ada, meskipun mungkin hanya tinggal satu kali lagi. Karena di usia 34 tahun, Neymar sadar bahwa ia tidak memiliki banyak waktu tersisa. Ini mungkin adalah Piala Dunia terakhirnya, kesempatan terakhir untuk membungkam para peragu. Kesempatan terakhir untuk membawa Brasil menjadi juara dunia. Dan yang terpenting, kesempatan terakhir untuk meraih trofi yang selama bertahun-tahun selalu berhasil menghindarinya. Sebab bagi Neymar, karirnya tidak akan dikenang karena jumlah golnya, tidak akan dikenang karena nilai transfernya, tetapi karena satu pertanyaan yang belum pernah berhasil ia jawab. Bisakah ia membawa Brasil kembali menjadi juara dunia? Dan disinilah kita berada sekarang, di persimpangan antara akhir sebuah era dan kemungkinan lahirnya satu keajaiban terakhir. Akhirnya, momen yang ditunggu itu datang juga. Setelah hampir 3 tahun menepi, Neymar kembali mengenakan jersey Brasil di panggung Piala Dunia. Masuk dari bangku cadangan saat Brasil menghadapi Skotlandia, Neymar bukan cuma kembali bermain, dia kembali membawa harapan. Bukan gol, bukan assist yang jadi sorotan utama pagi ini, tapi satu hal yang jauh lebih besar. Neymar akhirnya kembali berdiri di lapangan setelah 981 hari penuh cedera, kritik, dan keraguan. Saat peluit akhir berbunyi, Brasil menang 3-0 dan Neymar tak kuasa menahan air matanya. Karena ini bukan sekadar comeback, ini adalah bukti bahwa dia belum selesai. Neymar kembali, dan mungkin kisah terakhirnya di Piala Dunia baru saja dimulai. Neymar sudah meraih banyak hal dalam kariernya, tapi 25 Juni 2026 yang terasa bukan lagi soal trofi atau rekor, melainkan tentang satu kesempatan terakhir. Kesempatan untuk kembali bermain bersama Brasil, kembali merasakan panggung Piala Dunia, dan mungkin memainkan turnamen terakhir dalam kariernya. Karena setelah semua cedera, air mata, dan keraguan, comeback ini bukan cuma tentang Neymar kembali, tapi tentang satu bab terakhir yang akhirnya dimulai.